اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Shalihah karya Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana kita masih dalam pembahasan al-musara'ah ilal khair. Di antara sifat wanita salihah adalah bersegera dalam kebaikan, bersegera di dalam kebaikan. Maka telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ayat-ayat terkait dengan hal tersebut, anjuran, dorongan, motivasi untuk bersegera di dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan hal tersebut, dan kita bisa melihat contoh dari para sahabat Nabi yang bersegera di dalam kebaikan. Demikian pula contoh dari para sahabiat, para sahabat perempuan yang mereka juga bersemangat dan bersegera di dalam meraih kebaikan. Maka menunjukkan bahwa dan di antara sifat wanita salihah adalah mereka yang bersegera di dalam kebaikan. Iya, sementara orang yang tidak bersegera dalam kebaikan justru dia banyak mengulur waktu, menunda-nunda. Ini adalah ciri keburukan seseorang. Ciri keburukan seseorang. Maka di pembahasan ini kita akan sebutkan sebagaimana dalam uraian Ummu Abdillah hafizahullah taala terkait dengan ciri orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan tersebut, karakteristik orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Kata beliau hafizahullah taala, wal musarahatu ilal khairi tatahaqqaqu bi'idnillahi wa taufiqihi bil mubadarati wal musabarah. Bersegera dalam kebaikan itu akan terwujud dengan izin Allah dan taufiknya dengan mubadarah dan musabarah, yakni bertindak cepat, bergerak. Iya. Wal musabarah, dan dengan ketekunan untuk melakukan kebaikan terus-menerus di dalamnya dan tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan tersebut. Wal mujahadah, demikian pula dengan bersungguh-sungguh di dalamnya. Kullama taraka sam'ahu tariqun min turuqil khair, ya, setiap kali dia memasang pendengarannya terhadap jalan dari jalan-jalan kebaikan, dia ingin menempuhnya, aw alima tariqan min turuqil khair, atau dia tahu satu jalan dari jalan-jalan kebaikan, badar ilaihi, maka dia langsung bersegera kepadanya, tidak lagi menunda-nundanya. Nah, ya, untuk semua jenis kebaikan, min sholatin, apakah itu sholat, wa dzikrin, zikir, wa siyamin, atau puasa, wa akhlaqin aliyah, akhlak yang tinggi, wa sadaqatin wa ilmin wa qur'anin ila ghairi dzalik, sedekah, ilmu, Quran dan selainnya, minat turuqil khairiyah, dari jalan-jalan kebaikan.
Artinya, kalau seseorang dimudahkan dan dibukakan baginya jalan untuk hal tersebut, maka dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu. Jangan dia membuang kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Ada kesempatan untuk bisa sholat, maka jangan ditunda lagi. Ada kesempatan untuk bisa puasa, jangan ditunda lagi. Ada kesempatan untuk bisa sedekah, maka jangan ditunda lagi. Ada kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, membaca Al-Quran, maka jangan ditunda-tunda lagi. Itu adalah ciri kebaikan seseorang, memanfaatkan jalan-jalan kebaikan dan bersegera di dalamnya. Wa kullama kana al-insanu atqa li rabbih subhanahu kana asra tasabuqan fil khairi wal rasyad. Maka ketika seseorang semakin bertakwa kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bersegera dan berlomba-lomba di dalam kebaikan dan petunjuk. Nah, wa ilaiki ba'du ma nassallahu alaihi fi kitabihi min sifatil musari'ina ilal khair. Maka kata Ummu Abdillah, aku akan persembahkan kepadamu beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dari sifat-sifat karakteristik orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. As'alullah li wa laki ayyatuhal qari'at at-tahalli bi sifatihim. Aku memohon kepada Allah untukmu dan untukmu wahai para pembaca untuk bisa berhias dengan sifat-sifat mereka, linakuna muttasifina bil fi'li wal qawli, agar kita bisa bersifat dengan sifat-sifat tersebut, kita praktekkan dengan ucapan dan perbuatan. La bil qawli faqat, bukan hanya dengan ucapan saja. Terkadang untuk berucap itu mudah, terlalu mudah, tetapi untuk mengamalkannya, inilah yang dibutuhkan kesungguhan seseorang di dalamnya. Ya, apa saja karakteristik atau ciri dan sifat orang-orang yang bersegera dalam kebaikan? Cirinya atau karakteristiknya, sifat-sifatnya Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ini di dalam ayat-ayat ini terdapat sifat dan karakteristik ciri-ciri orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'minuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka karena takutnya terhadap Rabb mereka, mereka itu berhati-hati, senantiasa berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang-orang yang mereka tidak berbuat kesyirikan terhadap Tuhan mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati-hati mereka takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba di dalamnya. Iya, maka di dalam 4 ayat ini kita bisa menyimpulkan beberapa sifat dan karakteristik orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Yang pertama, mereka yang bersegera di dalam kebaikan adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersegera di dalam kebaikan, mereka senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Mereka senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya.
Iya, sehingga dia tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, dia selalu berhati-hati, dan itu sebagai asar, sebagai bekas pengaruh dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat Tuhan mereka. Ini karakteristik yang ketiga. Orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah, dan ayat-ayat syariah, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian karakteristik yang keempat, mereka orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, tidak berani menyekutukan Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Kemudian karakteristik yang kelima, mereka yang bersegera di dalam kebaikan adalah orang-orang yang suka berbagi dan memberi. Iya, orang-orang yang suka berbagi dan memberi, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, ini dari karakteristik orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. 5 hal yang telah kita sebutkan yang terambil dalam ayat ini. Orang yang bersegera dalam kebaikan, pertama, mereka punya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, mereka berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, mereka beriman terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, baik ayat kauniyah ataukah ayat syariah. Kemudian yang keempat, mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, mereka yang suka memberi dan berbagi kepada orang lain. Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka inilah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalamnya. Iya, maka kata beliau fasibaq ilal khair, maka ayo berlomba-lomba di dalam kebaikan, bersegera di dalam kebaikan, qabla hujumil fitani wasyawaghil, sebelum fitnah-fitnah menyerang kita, sebelum datang kesibukan-kesibukan kita. Selama ada kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersegera dan bercepat-cepat, berlomba-lomba. Jangan mau kalah dari kawannya, dari saudarinya, jangan mau kalah. Seseorang itu kalau di dalam hal agama, dia harus punya kecemburuan. Iya, dia melihat saudaranya misalnya berada di atas kebaikan, banyak peluang untuk melakukan ketaatan, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, maka jangan dia mau kalah terhadap hal tersebut, tetapi dia bercita-cita ingin melampauinya, ingin melombainya. Nah, ini dari ciri kebaikan seseorang. Iya, maka bersegera sebelum fitnah itu datang, karena kalau fitnah sudah datang, kita akan sulit untuk berlomba di dalam kebaikan. Ketika kesibukan sudah menghampiri, maka peluang akan semakin menipis untuk bisa memanfaatkan di dalam kebaikan. Fa innal insana la tadumu lahul afiyah walal farah. Karena manusia itu, kata beliau, tidak selama-lamanya berada dalam kesehatan, ada waktu luang, tidak selama-lamanya. Fal yaum afiyah wa ghadan marad wal ghadan marad. Bisa jadi hari ini sehat, besok jatuh sakit. Wal yaum farah wa ghadan syughul. Hari ini dia ada waktu luang, besok sudah datang kesibukannya. Wal yaum syabab wa ghadan syuyukha. Syuyukha atau syaykhuha wa haram. Hari ini dia sebagai seorang pemuda, pemudi, tapi besok dia sudah menjadi orang tua yang tua renta. Wal yaum hayah wa ghadan maut. Hari ini dia bisa hidup, besok bisa jadi dia meninggal.
fatadabbari dzalika, maka renungkanlah hal tersebut, kata beliau, wa tafakkari fiha fima anti sa'irah ilaihi, maka berfikirlah terhadap apa yang kamu berada di sana, qabla an ya'tiya dzalikal yaum al-'azim, sebelum datang hari yang pasti datang itu, hari yang besar yang Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Nah, maka sekali lagi ini motivasi bagi seseorang untuk bersegera di dalam kebaikan. Jangan bermalas-malasan, karena bermalas-malasan itu adalah pangkal kita lambat dalam melakukan kebaikan. Dan kalau sudah lambat melakukan kebaikan, maka dia akan meninggalkan kebaikan tersebut. Ya, bisa jadi dia tidak mendapatkannya sama sekali, atau kadang dia dapatkan tapi sedikit saja. Nah, ini dari kerugian bagi seseorang. Wa qabla ayatiha hadimul ladzat, sebelum datang sang pemutus kelezatan, fayaqta'una anil muwasalah wal istimrar, sehingga kematian itu memutus kita dari melanjutkan amalan atau terus-menerus berada di atas kebaikan. Itu akan terputus dengan kematian. Wa yahulu bainana wa baina ta'atin wa baina ta'ati rabbina wa ibadati. Kematian itu yang bisa menghalangi kita dengan ketaatan kepada Rabb kita dan ibadah kepadanya. Fa inna darad dunya daru amal wa daral akhirati daru jaza la amal. Karena sesungguhnya dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan, bukan tempat beramal. Nah, maka ini dari hal yang harus dipahami. Iya, bahwasanya dunia inilah tempat kita beramal. Akhirat bukan lagi tempat beramal, tetapi tempat menerima balasan amalan, entah baik ataukah buruk. Wa inna min a'dhamis sawarif 'anil musabaqah wal munafasah fil khairi al-kasl wat tawali wal ajz. Nah, kemudian beliau ingatkan perkara-perkara yang banyak bisa menghalangi seseorang dari bersegera dalam kebaikan. Kata beliau, termasuk dari perkara besar yang bisa memalingkan seseorang dari bersegera dan berlomba-lomba di dalam kebaikan adalah sifat malas. Maka buang jauh-jauh sifat malas itu pada diri kita. Ya, walaupun sifat malas itu manusiawi, artinya orang itu sering dihinggapi perasaan malas. Akan tetapi dia harus ingat, di dalam kebaikan tidak ada kata malas, di dalam ilmu tidak ada kata malas, tetapi yang ada adalah semangat, yang ada adalah terus menerus. Itu yang ada. Maka malas itu buang jauh-jauh. Watawani, demikian pula kefuturan, kendor semangatnya, sudah lambat dalam melakukan amal kebaikan. Ya, gasnya sudah tidak mampu lagi, tidak kuat lagi. Ya. Wal ajaz, demikian pula sifat lemah, lambat dan lemah. Ya, lemah dari melakukan kebaikan. Ya. Wa hubutul himmah, turunnya semangat. Wa nabiyuna Muhammadun SAW yaqul, padahal nabi kita Muhammad SAW bersabda, motivasi kita, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaz, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka harus diingat sabda Nabi, ayo bersemangat di dalam perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah. Wa ma ahsana ma qalahu Ibnul Wardi fi lamiyati. Betapa indahnya, betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Wardi di dalam lamiyah beliau. Utlubul ilma wa la taqsal fama abadal khaira ala ahlil kasli wahtafil lil
fiqhi fid dini wala tastaghil anhu bimalin wa khawal. Kata beliau, tuntutlah ilmu dan jangan malas. Betapa jauhnya kebaikan itu dari orang yang malas. Tuntutlah ilmu, kata beliau, dan jangan malas. Iya, betapa jauhnya kebaikan itu dari orang yang malas. Nah, ini motivasi, semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Nah, semangat di dalamnya, jangan malas. Karena apa? Kebaikan itu akan jauh dari orang yang pemalas. Wahtafil lil fiqhi fid dini wala, dan perhatikanlah fikih di dalam agama, dan jangan kamu sibukkan wala tastaghil anhu bimalin wa khawal. Jangan kamu sibuk darinya ya kepada harta, ya, benda atau budak yang kau miliki. Jangan tersibukkan dengan hal tersebut sehingga berpaling dari mempelajari agama. Artinya seseorang itu boleh untuk sibuk, tetapi jangan sampai kesibukan itu membuat dia tak pernah lagi belajar, tak pernah lagi menghadiri majelis-majelis ilmu. Iya. Kalau ditanya kenapa tidak pernah hadir, sibuk. Iya. Kalau sibuk mungkin sesekali dua kali, maka hal tersebut dimaklumi. Seseorang mungkin tidak bisa hadir atau berhalangan karena ada kesibukan. Akan tetapi kalau kesibukannya setiap hari dan sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar, tidak ada waktu lagi untuk beribadah, maka ini adalah tercela bagi dia kesibukan yang seperti itu. Karena kesibukan yang harusnya kita sibuk di situ adalah sibuk di dalam kebaikan, bukan sibuk dalam perkara dunia. Karena dunia ini kalau kita mau cari, kita mau kejar terus, tidak akan ada habis-habisnya. Iya, tidak akan ada kendor-kendornya kita di dalamnya. Tetapi kalau urusan agama, urusan akhirat, ya, maka carilah dia, tuntutlah dia, bersemangatlah di dalamnya. Karena itulah yang paling bermanfaat bagi kita, dan nanti kita akan rasakan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hakada min a'dhamis sawarif 'anil musabaqati ilal khairi julasa usu wal mutami' ad-dunyawiyah. Demikian juga termasuk dari penghalang terbesar dari berlomba-lomba di dalam kebaikan adalah bermajelis dengan orang-orang yang jelek, duduk dengan orang-orang yang buruk, atau orang-orang yang rakus terhadap perkara dunia. Jauhi teman-teman yang seperti ini, teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak menambah iman dan ketakwaan dia, teman-teman yang tidak membuat dia takut kepada Allah, teman-teman yang justru membuat dia jauh dari Allah. Jauhi teman-teman yang seperti ini. Iya. Karena apa? Karena seseorang itu bisa terpengaruh dengan temannya. Nah, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan bersama dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekat kalian. Maka harus selektif di dalam mencari teman, teman bergaul, teman duduk, karena hal tersebut bisa membuat seseorang tidak lagi bersegera di dalam kebaikan. Kalau teman-temannya, teman bergaulnya sehari-hari adalah orang-orang yang jauh dari kebaikan, jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu, maka dia juga akan seperti itu. Dia juga akan seperti itu. Iya. Nah, ini hati-hati bergaul dengan orang-orang yang kadang ya mungkin dia tidak menambah dari kita keimanan dan ketakwaan, tetapi minimal kalau misalnya dia tidak menjerumuskan kita dalam kejelekan, terkadang dia bisa membuat kita lemah dari melakukan ketaatan. Iya. Maka harus berhati-hati di dalam memilih teman, karena itu dari penghalang terbesar seseorang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian kata beliau, wal musara'ah ilal khair tatahaqqaqu biidznillah kama taqaddam. Maka bersegera di dalam kebaikan akan terwujud dengan izin Allah sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Annal insana kullama 'arafa dalilan sahihan wastafada ilman badara ilal 'amali bih. Seseorang setiap kali dia tahu dalil yang sahih,
dan dia bisa mengambil ilmu darinya, maka dia akan bersegera untuk mengamalkannya. Imtisalan in kana amran, dia akan jalankan, dia akan laksanakan kalau itu perintah. Wantihaan in kana nahyan, dan dia akan berhenti kalau itu larangan. Wa bihada yatimul khairu wa yahsulur ribuhu, dan dengan hal tersebut akan sempurna kebaikan dan akan diraih keberuntungan. Fa innar ribaha ribuhul akhirah, kata beliau, karena yang namanya keberuntungan adalah keberuntungan di akhirat. Wat tijarata tijaratul akhirah, dan perniagaan yang sesungguhnya adalah perniagaan di akhirat. Walaysatid dunyal faniyah, bukan di dunia yang fana ini, dunia yang hina ini. Dunia yang fana ini, dunia yang hina ini, darul ghurur wal fitan, adalah negeri atau tempat banyak orang tertipu, dan dunia ini adalah tempat ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka dia akan mengusahakan hal tersebut, dan dia betul-betul berupaya supaya dia tidak keluar dari jalan-jalan kebaikan. Dia tidak keluar dari jalan-jalan kebaikan. Nah, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dari perkara yang disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah taala dari musabaqah bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan ini dari karakteristik mereka, sifat-sifat mereka. Semoga bisa dipahami, semoga bisa diambil manfaat darinya, dan bersemangatlah di dalam kebaikan. Bersemangatlah untuk selalu melakukan ketaatan. Bersemangatlah di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, karena itu ciri kebaikan seseorang. Ciri kebaikan seseorang. Ada peluang, ada waktu dan kesempatan, maka jangan ditunda lagi. Ya, karena orang itu akan menyesal di kemudian hari. Memang menunda kebaikan, menunda amalan itu dirasa enak, dirasa nyaman, atau dirasa oleh sebagian orang hal tersebut dia ingin bermalas-malasan, ya, dia ingin berleha-leha. Itu nikmat bagi dirinya. Tetapi ingatlah bahwasanya itu hanya di dunia. Dunia ini tempat sementara, sementara akhirat adalah selamanya. Maka pandai-pandailah di dalam bertindak, berucap dan berbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita, merahmati kita, dan menurunkan hal-hal yang membawa kebaikan untuk kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.